Biasanya kita kayak silau dengan semua yang ada di luar sana. Misalnya, oh dia valuasi 1 triliun, oh dia omset 200 miliar per bulan, oh dia karyawannya 5.000. Padahal sebenarnya itu bisa jadi juga bukan jadi advantage dia. Bisa jadi itu malah jadi bumerang ketika halo teman-teman, buku berikutnya adalah Sun Tzu, The Art of War. Ini buku yang sudah beredar 2000 tahun lebih karena Sun Tzu sendiri hidup di 500 tahun sebelum Masehi, artinya sudah lebih dari 2500 tahun. Jadi dia salah satu jenderal terbaik yang ada di muka bumi ini karena strategi-strateginya. Dan buku ini ngajarin gimana cara kita menangin perang dengan berbagai macam konsep dan bisa dipraktekkan dalam berbagai lini kehidupan. Bisa di bisnis, bisa di kehidupan, bisa di perang beneran juga. Nah, kalau saya pengen ngambil satu-satu aja, satu pelajaran dari buku ini, karena buku ini sebenarnya lebih seru buat perang ya. Jadi kayak kalau buat saya dalam konteks berbisnis atau berkehidupan, di sini ngajarin ada quotes yang sangat terkenal dan diputar banyak orang banyak kali selama ribuan tahun adalah know yourself, know your enemy. You need not to fear the result of 100 battles. Kalau kita mengetahui diri kita dan kita mengetahui tentang musuh kita nggak perlu khawatir dengan hasil 100 peperangan karena ya kemungkinan besar pasti menang. Bahkan Sun Tzu bilang bahwa perang itu sudah dimenangkan sebelum perang itu dimulai. Jadi semua orang udah tahu kalau dia gini-gini, bermainnya kayak catur. Kalau Grandmaster tuh kayak udah tahu 10 langkah ke depan bakal seperti apa sampai akhir. Jadi kalau salah langkah di sini satu, dia udah tahu nanti di ending aku kalah gitu karena salah satu langkah itu. Dan di perang pun sebenarnya bisa dibuat sederhana seperti itu. Nah, konteksnya dalam bisnis adalah kalau kita bisa benar-benar tahu apa sih resource kita, apa yang kita miliki, apa yang kita punya, apa yang kita sumber daya apa sih yang kita benar-benar menguasai gitu. Contoh misalnya kita punya tim yang jago desain, atau misalnya kita punya tim yang jago ngedilin, atau kita punya produk yang ternyata dibutuhkan banyak orang, atau ternyata kita punya lokasi yang sangat-sangat premier strategis. Itu semua kekuatan kita perlu ngetahuin itu. Kemudian kita perlu mengenali juga kompetitor. Kompetitor itu adalah orang-orang yang kayak bisnisnya sejenis, mungkin bidangnya sejenis, atau bisa jadi kita belajar dengan beberapa kompetitor sekaligus. Misalnya yang paling kuat siapa, yang paling lama siapa, yang paling besar siapa, yang paling deket siapa, yang paling baru siapa gitu. Kalau mau di breakdown lagi, belajarnya apa sih? Ya 7P, 9P, 12P itulah gitu. Produknya mereka seperti apa, place mereka seperti apa, price-nya seperti apa, promotionnya seperti apa gitu. Kemudian kayak prosesnya, people-nya, dan seterusnya. Basically kita kayak cuma pengen tahu, bukan berarti kita contek copy paste, cuma kayak oh ya di luar sana industri seperti ini. Bahkan kalau saran saya sebenarnya lebih kayak nyari inspirasi, cari misalnya kita bisnisnya misalnya warung ayam geprek gitu. Cari, kita baru satu cabang, cari yang udah punya 30 cabang siapa, yang udah punya 70 cabang siapa, gimana cara mereka bermain, cara mereka mengelola, supplier mereka di mana. Itu bikin kita punya shortcut untuk menjalani bisnis dengan jauh lebih cepat dibanding kita kayak nyari-nyari tahu sendiri, dan itu bakal panjang banget. Nah, ketika kita benar-benar tahu yang terjadi di luar sana seperti apa, kemudian kita kawinkan dengan kita tahu yang ada di dalam diri kita seperti apa. Nah, itu yang terus muncul strategi. Kita bisa ngapain untuk menangin game ini, menangin kompetisi ini, atau menangin pertumbuhan untuk diri kita pribadi lah. Artinya apa? Ada game namanya David versus Goliath, atau kita yang kecil lawan yang raksasa misalnya. Nah, ketika kita tahu semua raksasa itu pada ngapain, kita nggak perlu kayak sama persis, atau bahkan jangan sampai kita sama persis. Intinya kita harus nyerang di titik terlemahnya mereka, contoh. Dan di sini konteksnya adalah kita punya kekuatan apa, pakai itu terus aja. Misalnya, Anda punya kekuatan customer service yang ramah banget, jangan-jangan kekuatan Anda itu customer service ramah, friendly, customer jadi teman, akhirnya customer jadi loyal, dia happy, ngerekomendasiin ke semua orang. Itu jadi kayak competitive advantage, atau nanti jadi unfair advantage karena di sana tidak melakukan itu. Atau misalnya Anda jago banget teknologi, ya pakai teknologi itu. Anda jago banget desain, ya pakai desain itu. Anda jago banget misalnya sistem, pakai itu. Anda jago banget misalnya financial engineering atau financial instrument, pakai itu. Jadi kayak kita nggak perlu berlomba di perlombaan misalnya renang gitu kalau kita adalah burung gitu, kita bukan ikan. Dan jangan berlomba di perlombaan terbang kalau kita bukan burung, misalnya kita ikan. Artinya kalau kita ikan ya ikut lomba renang aja lah, kita pasti kemungkinan menangnya jauh lebih kencang dibanding kita ikan pengen lomba burung. Ini konsep sederhana banget tapi sekarang ngena, karena biasanya kita kayak
kilau dengan semua yang ada di luar sana, misalnya oh dia valuasi 1 triliun, oh dia omset 200 miliar per bulan, oh dia karyawannya 5.000, padahal sebenarnya itu bisa jadi juga bukan jadi advantage dia, bisa jadi itu malah jadi bumerang ketika shit happen atau pandemi seperti kemarin terjadi. Jadi kita kayak lebih kenali diri kita, maksimalkan diri kita, kemudian kita bisa kayak tumbuh dengan cepat karena kita menggunakan apa yang kita mampu. Jadi katanya kalau kalian ganteng maksimalkan, cantik maksimalkan, kaya pakai, punya jaringan pakai, punya network pakai, punya skill pakai, dan kayak apapun resource yang kita punya pakai aja gitu. Karena daripada kita malu-malu, takut-takut, khawatir-khawatir, tahu-tahu kita yang kalah perang. Dan kalah perang kalau di dalam dunia perang yang sebenarnya berarti mati. Jadi bayangkan aja ini kalian ini kayak taruhannya nyawa istilahnya. Dan kalau dipakai di kehidupan lain juga sama. Misalnya kalian berkeluarga, cari yuk siapa keluarga yang lebih bahagia, lebih harmonis. Kalau parenting, siapa yang jago ngurus anak. Kalau kesehatan, siapa yang jago tentang kesehatan. Itu kan belajar dari orang lain. Nah, satu nasihat ini aja sangat berarti, sangat kerasa, sangat berdampak, sangat powerful ketika kita praktekkan dalam setiap hari kehidupan kita. Selamat mencoba. Thank you.